Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam ni kurang kompak. Ada jak pembuka emak pun sejawab. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah dan mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid dalam rangka memperingati malam nuzulul Quran, yang alhamdulillah tadi kita awali dengan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Dengan harapan dan doa kita bersama-sama, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berbangkaikan salam mudah-mudahan selalu kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Iman, yang saya hormati jamaah Masjid Nurul Iman beserta rekan-rekan rismawan rismawati Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita semuanya pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anu jak pembukaan. Alhamdulillah. Sumang keteniak nak kira jak pembukaan. Mawe kuma siku sampai lo mani ajo ada menunjukkan jam siwa liwat 40 menit. Insya Allah nyaku tausiah cukup 20 menit, tapi mudah-mudahan 20 menit ini diusumi lamban lalu dacok diamalkan bagi langsung ini, baik di dunia maupun di akhirat nih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara kita untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya memanfaatkan waktu-waktu istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagai contoh, dalam satu minggu ada satu hari yang kita kenal Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Kalau kita manfaatkan hari Jumat ini begitu besar, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hari satu malam juga ada jam-jam istimewa.
antara sepertiga malam mulai jam 2 sampai semakin terbit di fajar. Seno adalah waktu yang istimewa, bagus bagi dalam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadolah segelangi waktu tahajud. Dalam 1 tahun juga ada 1 bulan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini juga diberi gelar Sayyidus Suhur, yaitu raja daripada bulan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Dari 12 bulan dalam agama Islam, mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai di bulan 12 ini cuma 1 bulan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah bulan Ramadan. Mengapi panjang 12 bulan sinji ikan 1 bulan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat sebab ini. Maka sinji menjadi bahan pembahasan dalam di bingkai sinji. Mengapa bulan Ramadan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sebab bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Kan aku jelas di dalam surah Al-Baqarah di Allah akan menjelaskan di awal mukadimah muneh jenuh aku baca kok syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka di setiap tanggal 17 Ramadan kami selalu memperingati malam nuzulul Quran. Kinang kirang ngain keni jama surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemak gantian gawo. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang nomor ya, kita baca surah Al-Qadr, bacanya qadr. Sebab ada huruf 2 yang mati, huruf dal jama huruf ra. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kita membaca ni inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang telah berlalu. Seno ada bidani qadar jama qad nakah. Kalau kita kaitkan dari surah Al-Qadr sudah jelas bahwasannya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Imam Al-Ghazali sudah jelas menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 10 yang akhir di malam-malam yang ganjil. Malam 21 23, 25, 27, 29. Berarti kalau Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, bisa kemungkinan terjadi antara tanggal 21, 23, 27, 29. Kita mengapi Kak 17 Ramadan si peringati enggak. Sedangkan jelas kan, seharusnya kita akan memperingati malam nuzulul Quran harus di malam Lailatul Qadar di 21,23 Jenuh. Kita mengapi kami selalu memperingati tanggal 17 Ramadan. Sebab Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an jika turun nih, Allah melalui malaikat Jibril sampai di Nabi Muhammad melalui 2 tahap. Jadi Al-Qur'an diturun mawe langsung 1 mushaf no gawo. Makanya proses pertama turun dari Lauhil Mahfuz menuju langit semua terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sunyin nih juz 1 sampai 7 juz 30 ini. Adu jak semua sampai
sampai mi langit ampai turun mi Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Maka surat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5 yang terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan. Yang bombok bahwasanya Al-Quran yang kita peringati pada malam hari ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala nurunkan Al-Quran di zaman ram adalah hudan linnas, petunjuk dalam kehidupan kalian semuanya. Sebab Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ram jika jelas arah ini kana ni akhirat, maka ram jika butuh kok sigelani buku panduan. Ibarat kita membeli HP baru, suatu tak pas dibuka dia buat cara nguri keni, cara main keni. Maka ketika kami membeli HP baru, kimawek suatu tak suatu bantuan ni pak HP halau yang antan kimawek kira sok dimain. Makanya begitu pun halnya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala adu menunjukkan pedoman. Allah Subhanahu wa taala adu menunjukkan petunjuk, tinggal ram agak membuka ni api mawar. Sebab Al-Quran adalah pedoman si menuntun ram menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba jauh dari Al-Quran, maka jangan salahkan kiano kana tersesat di dunia. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an jika adalah kitab suci bagi orang sunyi ini. Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup. Bahkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rukun iman ramsi 6, di rukun iman si keempat ini mengajak orang untuk meyakini akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah di kamar Pak. Buat kitab Zabur diturunkan zaman Nabi Musa. Taurat zaman Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi. Al-Quran diturunkan zaman Nabi. Al-Quran paham bunyi. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah pedoman bagi negara sunyi ini. Mengapilah. Apa sebabnya kitab Al-Quran dinamakan kitab yang suci? Dijelaskan dulu di dalam kitab ini minimal waktu penyebabnya mengapa bangsa satu kitab dinamakan kitab suci. Mengapa Al-Quranul Karim dinamakan kitab yang suci? Sebab yang pertama, sampai tubuh tano detik tano makuat jelma si mampu ngebuat satu kitab sama seperti Al-Quran. Ikin hak satu kitab, satu surat pun mampu hakuat. Atau jangankan satu surat, satu ayat pun mampu hakuat. Mampu manusia ngebuat satu kitab sama seperti Al-Quran. Sebab ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, orang kafir Quraisy ini mengucapkan bahwasanya Al-Quran ini adalah karangan si gelam Muhammad. Maka ini Allah Subhanahu wa taala adu tentang kafir Quraisy melalui ayatnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Yang artinya keti ragu mawek percaya keti percaya bahwa sunnah adalah karangan ni gelar ni manusia si bernama Muhammad, maka coba ketinya ni satu surat si gegoh inyu sunnah.
Kini ku mawek kawannya ninggalan, mak pandainya ninggalan, maka ajaklah kawan-kawanmu satu kelompok ketika nisuhan. Saking Allah menentangnya. Wah juga senyuman-nyuman. Salah satunya adalah nabi palsu. Jadi nabi palsu ini mau heran. Kita nubuat meneh sing ngaku-ngaku jadi nabi. Sebab zaman Nabi Muhammad ada si mencul ngaku jadi nabi palsu. Maka nabi palsu ini sempat heboh sampai ke Indonesia. Jelma Jawa ngaku jadi nabi. Gelang itu kimin. Dia kuliah. Kutu ustaz dulu mah cocok ustaz tu kimin. Ku anida aku kan nyelawat kan uang bangi jadi. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Bangi. Kena kita ganti kimin. Sallallahu ala tuki. Kimin. Ada nabi di zaman Nabi Muhammad, mohon maaf, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan di akhir hayat Nabi Muhammad wat semuneh sing ngaku nabi gelar ni sahil ki masalah. Kindang yaji bertaubat. Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kekhalifahan dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat Khalifah Abu Bakar memimpin, mulai muncul si gelang di Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab nyanyi satu surat. Si surat niji ngaku gelangi Al-Quran adalah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Al-Fil ini kan artinya gajah. Mulai Musailamah Al-Kazzab nyanyi surat menuju Al-Fil kamu. Tapi bunyi ini surat Musailamah Al-Kazzab, Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu zambin wa lahu khurtumun tawil. Senang surat Musailamah Al-Kazzab. Namun orang Arab ini namun jago nyanyi syair. Bahkan yang besok mengadakan lomba-lomba, makanya penyair-penyair di rumah Arab. Secara ayat anu tahu. Al-Fil, kita ngerti ini. Gajah. Apa itu gajah? Dan tahukah kamu apa itu gajah? Dia memiliki belalai yang panjang dan dia memiliki gundang. Kuasa ini nanti sani surat ditanya di masana dia pandai jawab. Dia gajah kamu. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Qur'an ji sebab makuat jelma si mampu nyanyi satu surat ikin satu kitab satu surat gawah mampu si mampu menandingi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an kami yang menurunkan dan kami pun yang akan menjaganya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu si kedua Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dinamakan kitab suci. Mengapa bang sampai Al-Qur'an dinamakan kitab suci? Sebab Al-Qur'an ajarani sesuai jalan fitrah, sesuai kebutuhan daripada manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Si gelangnya puasa adalah menahan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah akan mengukur akan kemampuan menahan. Maka ketika awal perintah
puasa. Jadi para sahabat di Nabi Muhammad bingung. Lepas dia sembahyang duha, tantian maghrib kuda di masjid. Ini wajib cawa. Puasa ini kan nahan. Ya doa yang lagi saya. Kenanya aku mau sengaja. Sebelum mino nyaku ilung kamar. Apa lu puas ke ilung kamar lebih banyak. Kemudian apa Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengira bahwasanya puasa di nahan jak pagi tunggu di bini. Puasa kita tunggu di bini ditahan. Wallahu a'lam apa kelihatannya. Maka setelah itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatal syiyam taqafasu ila nisaikum." Jadi halal ki adu di bini. Kena ki pagi mana masih. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka bagi langsung ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Minggu Nabi pas hari Jumat, ada sampai ke jamaah ibu-ibu melalui kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an diibaratkan seperti buah limau. Si gelang ni limau ni gom imbau ni mahom, kemudian juga rasanya ketok. Senolak diperumpamakan ketika orang mukmin membaca Al-Qur'an. Tetapi ketika ada orang mukmin tidak pernah membaca Al-Qur'an, maka diibaratkan seperti buah kurma. Dan kurma ini ketika ini mentong ini luar biasa. Kena kita imbau mau yang ngedok imbau ni. Itu mana Nabi Mama. Sedangkan orang munafik yang membaca Al-Qur'an diibaratkan injuk bunga mawar. Bunga mawar kita cium imbau niwat, kita pastikan impahe. Kinang ki adupai munafik mau ponah membaca Al-Qur'an, maka diibaratkan injuk segala ni cintawani. Mana cintawani? Tiimbau mau ngedok, tikani pahe ucong. Teman mebo agak bulule tano nilai agak injuk limau no kabu api kurma api injuk bunga mawar api injuk cintawani no kabu 5 tano kam adu malam ke 17 kira-kira adu masa pira jus jus mangga hatam es buah. Ini di Al-Qur'an makum. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip sholawat daripada karangan Kiai Haji Syukron Mahmud yang bahwasanya dengarkanlah sabda Nabi, perintahnya kita turuti sebaik-baik. Seorang abdi belajar mengajar kitab suci. Jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca ta'awud terlebih dahulu. Jangan biarkan itu berlalu. Jika ada yang baca Quran, marilah sama mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran sama malaikatul. Orang
Dengarkanlah sabda Nabi. Abi gila sabda Nabi bahwasanya sebaik-baik hamba, sebaik-baik di antara negeri khairuhum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Mungkin kita agak ngajak ke sana, ngajak ke anak dalam di lamban di maweh ada cok ngajak kutian Al-Qur'an. Boro-boro agak ngajak kutian Al-Qur'an, Quran tegak kata Allah payah ini dong gila ustaz. Maka minimal Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk pembacaan. Apalagi tanowo, ki agak belajar Al-Qur'an, iki nak payah-payah ga atau mi TPA lainnya. Tinggal membuka atau buat YouTube mulai, buat TikTok. Aja nak kreator nih kang santri lagi streaming. Kita notif ikut nyampai 3.000, tolong pai yang subscribe nyampai 3 juta. Lain nak pakai gaya-gayaan, mulai ustad cuti-cuti pamer, kok ceramah di video lain kano. Sebab saya mengambil pelajaran dari satu kitab yang amat sangat tipis. Nama kitabnya adalah kitab Al-Ala. Abi kira nama kitab Al-Ala adalah kitab di sana-sana pandai kitab Al-Ala. Aqul ilmu hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang berilmu dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati di alam kubur, tulang berulang diaduk hancur. Tetapi orang berilmu maka akan masih tetap hidup. Kita lihat ulama, contoh Ki Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia. Kurang pernah bertunggal bermawan. Kina mengapi Bang Tano, Ki Ilyas gelang ni penceramah cuti-cuti ngaku jak gelang ni kitab Nasoihul Ibad, kitab Riyadhus Shalihin. Cik sarahni adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ternyata orang berilmu di ninggal ko si gelang ni tulisan. Maka pengomonehnya jika akan jadi buku injuk di mawek sanggup, maka minimal apa yang saya sampaikan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, ki agak belajar ngaji tidak ada YouTube di kang santri maka. Dan api sih soal distempan noleh. Ki nyanyi-nyanyi lampung naik putih hafal kok. Di soal yang telingi di soal panggalan. Bahwasanya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita katakan agar belajar Al-Quran beliau. Padahal Nabi Muhammad SAW yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka di ibu-ibu, anak ibu-ibu itu, ku bapak-bapak belajar ngebacaan Quran. Aduh jak pandai ngebaca ni kana ampai yang ngebaca arti ini. Aduh jak ngebaca arti ini ampai yang dacok gambar kini. Kemudian juga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ni kawani meneh dalam salawat Allah, jika ada yang baca Al-Qur'an, marilah sama kita mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Artinya apa Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita melihat dalam satu acara, dalam satu majlis ada dibacakan Al-Qur'an, maka sebagai manusia yang beriman, maka kita harus mendengarkan supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau hakiki kamu ngedengi kontian kebaca Al-Quran, tiap si membaca kamu si ngedengi ini pahala ni kok. Karena ini ad-da'i wal mu'amin fil ajri syarikan. Jelma si berdoa, kayak tinggal si ngamin kena betul pahala ni kok. Jelma si ngebaca Al-Quran, jelma si ngedengi kena boleh pahala ni kok. Kemudian jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Jelma si
mahir membaca Al-Quran, maka ia nanti akan berdiri bersama malaikat-malaikat terdekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu sulit, tidak lihai membaca Al-Quran, maka ia akan tetap mendapatkan pahala. Pahala yang pertama karena ia tekun membaca Al-Quran, dan yang kedua karena ia sulit membaca Al-Quran tapi ia masih mau belajar. Itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Maka dari peringatan malam nuzulul Quran mari langsung ini meningkatkan kualitas bacaan dan kualitas untuk belajar membaca Al-Quran. Lalu si kedua Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa bulan Ramadan adalah bulan Sayyidus Suhur, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang menjadi raja, menjadi tuan dibandingkan 12 bulan yang lainnya. Si kedua karena di bulan Ramadan kamu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Ani Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di dalam ayat ini anu jelas Allah menggunakan kalimat amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena memang yang melaksanakan ibadah puasa ini adalah ia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau iman jika melihat kelihatan, tetapi iman ini bisa dinilai dari amalan yang ia laksanakan. Kalau ia beriman maka ia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ia beriman, ia akan melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman ini tidak bisa dilihat, tapi iman bisa dinilai dari amalan yang ia laksanakan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kini akan merangkum penjelasan puasa insya Allah. Ya yakin sunyi ini ada pandai bahwa seni sing membatalkan puasa no, makan dan minum dengan sengaja. Pak cuti sengaja batal puasa. Kenang ki asing ki rumah ni Pak belang wang pinggannya aduh sampai darah sampai ingo ki ia no puasa, ki ani no puasa, maka puasanya mau batal. Maka ini yang wajib dimuntah, karena si wajib dimuntah tadi si berada di mulut. Kaya orang kena mungkin lagi hati jujur-jujurnya uang. Semua si bilang rezeki. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kan berintrospeksi kualitas ni puasa ngeramji si model ni juga pasti. Sebab ani Imam Al-Ghazali puasa dibuat 3 macam tingkatan. Yang pertama shaumul umum, puasanya orang-orang umum. Kalau puasanya orang umum ini ia hanya menahan makan, menahan lapar, menahan haus, tetapi mohon maaf mata ni mawek ditahan ni, culuk ni mawek ditahan ni, cukut ni mawek ditahan ni. Semua kata-kata puasa lah, betul Abi Mamat. Puasa umum. Maka ketika kualitas dalam puasa dalam hijau kecil, maka sangat mawek mustahil tinjuk si Ali Nabi Muhammad kumah umpok si puasa kindang ia jika mendapatkan rasa lapar dan rasa haus tanpa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang membatalkan puasa wat muneh si ngebatalkan pahala di puasa. Ki perkara si membatalkan puasa otomatis pahala puasa ni muneh batal. Contoh mengan, nginum dengan sengaja sebelum membatalkan puasa, ngebatal muneh pahala ni puasa.
Kina kisi ngerusak dari pahala puasa nerang. Contoh, ngupo, nyawa ngupo. Sekarang namanya nyawa tiyan, nyawa siapa kita? Inci memang mau yang merusak pahala puasa nerang, tapi yang merusak pahala nih puasa nerang. Semua tingkatan pertama. Kemudian si kedua, tingkatan puasa yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang-orang khusus. Mereka menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Tetapi tangan mereka juga dijaga, mata mereka dijaga, kuping mereka dijaga dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa nih orang-orang soleh. Maka ki puasa dalam jenuh lagi puasa umum minimal 14 jam sampai nih puasa nih orang-orang soleh. Lalu si ketelu, tingkatan puasa si ketelu adalah puasa khususul khusus. Puasa si khusus lebih khusus muneh. Injok apa puasa si khusus terkhusus no? Mereka menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan dari anggota tubuh untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika tian adu mikirko, anaknya pembukaan pakai es buah api pakai udang, maka tian adu menganggap nih seno batal puasa. Lagi nangangkan lagi puasa kok adu mikir kok dia mulai pembukaan es sawah teman di mama. Kaya tunjukkan no, puasa ni batal. Maka ni puasa siji, puasa khusus terkhusus yang bisa menjalankan adalah para nabi dan para aulia. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 tingkat puasa ini kita bisa mengambil hikmah. Puasa dalam ada tingkat model spa. Ki lagi tingkat mau 1 no kamu belajar ini tingkat kedua ini. Maka Nabi Muhammad ada mewanti neraka ketika melaksanakan ibadah puasa, fala yafus wala yasqab, dan cawa-cawa kasar, dan cawa-cawa kotor, dan jangan meninggikan suara. Meninggikan suara nanti kebentak. Naho seno sudah coba membatalkan pahala dari ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada malam memperingati malam nuzulul Quran ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.